Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Kepuasan yang Sejati. Ayat firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Saudaraku yang saya kasihi, ada sebuah cerita tentang seorang ibu menitipkan anaknya yang masih kecil di sebuah daycare atau jasa penitipan anak. Pada mulanya, anak ini merasa sangat senang karena ia diberikan banyak mainan baru. Sampai-sampai ia sibuk dengan berbagai macam boneka yang ia mainkan. Sekitar 15 menit kemudian, anak ini mulai terlihat bosan dengan banyaknya mainan itu. Ia kembali menangis sejadi-jadinya dan tak henti memanggil ibunya. Ketika ibunya kembali, anak ini seketika diam dalam pelukan ibunya. Saudaraku yang saya kasihi, hubungan anak dengan ibunya dalam kisah ini seringkali menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Dalam proses pengiringan kita kepada Tuhan, kita sering salah fokus dan disibukkan dengan banyak hal yang kita pikir dapat menjadi penunjang kepuasan hidup. Entahkah itu hobi kita, jabatan, kekayaan, kepintaran, ketenaran, dan hal-hal duniawi lainnya. Namun pada satu titik tertentu, kita merasa hampa. Dan hal-hal tersebut nyatanya tidak pernah dapat membuat hidup manusia menjadi penuh. Banyak orang yang berada di puncak kesuksesan hidupnya, namun memilih untuk mengakhiri hidup. Terbukti apa yang dikatakan pengkhotbah, bahwa siapakah yang dapat makan dan merasakan kenikmatan kalau terpisah dari Tuhan? Sebuah ungkapan yang cukup terkenal berbunyi, satu-satunya yang dapat memuaskan hati manusia ialah Tuhan yang menciptakannya. Sebagaimana sedari awal penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, di sana ada kesukaan besar karena kehadiran Tuhan dapat dirasakan langsung. Maka pada hakikatnya, keinginan terdalam kita adalah kepuasan di dalam Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak hanya menjadi sumber kepuasan tertinggi bagi jiwa kita,
namun Tuhan sendiri dimuliakan karena kepuasan kita di dalam Dia. Oleh karenanya, pengejaran sukacita kita di dalam Dialah yang terpenting. Kita harus mengejar kegembiraan maksimum di dalam Tuhan, bukan dari dunia ini. Bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan dan jadikan hubungan itu sebagai prioritas hidup. Dengan begitu, kita dapat merasakan sukacita kehidupan yang berlimpah dan kenikmatan dari kehadirannya. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita merenungkan, apa pandangan kita selama ini perihal mengejar kepuasan hidup? Bagaimana sejatinya orang percaya dapat menikmati hidupnya? Jadi saudaraku yang saya kasihi, yang harus kita lakukan adalah kejarlah kenikmatan dan kepuasan hidup hanya di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhanlah ada sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ya Bapa, kami percaya di dalam Engkau ada sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Karena itu, kami mau senantiasa mengejar kepuasan hidup kami hanya di dalam Engkau. Ketika kami mulai melenceng dari-Mu, tolonglah kami Tuhan untuk dapat kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.